Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat sekalian yang berbahagia, saya Edi Wijaya, penyuluh agama Madya pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang, Banten. Dalam unggahan kali ini, saya akan mencoba untuk menyampaikan sebuah tema dengan judul Moderasi Beragama dalam Perspektif Negara dan Agama. Moderasi beragama dicetuskan pertama kali oleh Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin pada tahun 2019. Moderasi beragama digulirkan sebagai sebuah upaya untuk menangkal perilaku radikalisme berlatar belakang SARA yang saat itu merebak di Indonesia. Kita ingat sesaat reformasi bergulir tahun 98, tragedi kemanusiaan menimpa warga keturunan di berbagai daerah di Indonesia. Dekade tahun 2000-an, kita juga mencatat beberapa kali bom bunuh diri pada sarana umum dan sarana peribadatan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan agama. Bangsa kita juga digegerkan dengan peristiwa Cikesik tahun 2011 yang juga dilatar belakangi oleh isu agama dan SARA. Perusakan dan penutupan rumah ibadah juga masih menjadi catatan bangsa kita yang sering kita dengar sampai saat ini. Belum lagi ada warga bangsa yang dengan terang benderang menyatakan anti terhadap ideologi bangsa kita, yaitu Pancasila, itu juga atas nama agama. Peristiwa kelabu yang menjadi sejarah kelam bangsa kita ini tentu harus dihentikan, dan lewat konsep moderasi beragama yang dicanangkan pemerintah kita berharap kekerasan atas nama agama dapat dihilangkan, atau paling tidak angka dan perkembangannya bisa kita minimalisir bersama. Moderasi beragama dalam perspektif negara adalah kecintaan terhadap tanah air, ketundukan kepada pemerintah, sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme. Nasionalisme yang kita bangun adalah nasionalisme yang berazaskan Pancasila, yang menolak ideologi kiri yang berpaham komunis, juga menolak ideologi kanan yang berpaham negara agama yang dipandang tidak sesuai dengan kultur dan budaya bangsa kita yang heterogen, yaitu bangsa Indonesia. Dalam pandangan Islam, moderasi beragama bisa diartikan sebagai cara pandang dalam memahami dan melaksanakan ajaran agama secara proporsional, seimbang, dan memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 143, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam ummatan wasatan, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Umat wasaton dalam ayat ini diartikan sebagai umat yang adil dan umat pilihan. Dari ini pula ulama mengajarkan kepada kita untuk beragama dengan prinsip wasatiyah atau beragama secara proporsional, seimbang, dan adil. Proporsional untuk tidak terjebak pada pemahaman fundamentalis ekstrim yang mudah menyalahkan dan bahkan mengkafirkan kepada yang tidak segolongan, tidak juga menganut paham liberal ekstrim yang bebas mengaburkan prinsip-prinsip ajaran dalam agama. Lebih jauh, Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan bahwa ada 4 indikator moderasi beragama yang bisa menjadi acuan kita: komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap kultur dan budaya lokal. Pertama, komitmen kebangsaan adalah kesadaran untuk setia kepada negara. Membela negara adalah kewajiban setiap anak bangsa. Ketika ada seorang yang mulai mempermasalahkan ideologi negara atas nama apapun, maka sudah tertanam
bibit-bibit radikalisme dalam dirinya. Kedua, toleransi. Penghormatan kepada perbedaan termasuk berkeyakinan pada dasarnya merupakan penghormatan kepada kemanusiaan. Menghormati manusia dengan berlaku adil tanpa memandang bulu adalah pesan risalah kenabian yang harus kita emban bersama. Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Ketiga, anti kekerasan. Anti kekerasan adalah sebuah konsep dalam memperjuangkan perdamaian dengan melawan bentuk-bentuk kekerasan. Kekerasan tanpa dasar, apapun motifnya, tidak bisa dibenarkan, pun yang mengatasnamakan perintah agama. Hal itu justru merupakan penodaan terhadap agama itu sendiri, karena agama pada dasarnya mengajarkan kasih sayang kepada sesama sebagai bentuk penghambaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang keempat, akomodasi terhadap budaya lokal. Kenyataan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang heterogen dan multikultural adalah sesuatu yang tidak bisa dibantah. Maka beradaptasi dengan budaya dan tradisi sepanjang budaya itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma hukum, baik hukum adat, hukum agama maupun hukum negara, adalah sebuah keharusan. Dan cara berbangsa dan beragama yang membaur dengan budaya dan kultur telah dicontohkan pula oleh Wali Songo. Mereka bukan hanya menjadi penyebar agama Islam pada masanya, Wali Songo juga dikenal karena sikapnya yang moderat, toleran, dan santun. Sunan Kalijaga misalnya, ia berdakwah melalui budaya wayang. Sunan Kudus yang tidak mau menyembelih sapi di hari raya karena hormat kepada yang berbeda keyakinan. Ini adalah bukti bahwa ulama-ulama kita mampu menggabungkan pengamalan ajaran agama di satu sisi, toleransi di sisi yang lain. Juga mampu berbaur dengan kultur dan budaya di mana ia menjalankan agamanya. Di akhir kata, Indonesia sebagai bangsa yang multikultural dengan ribuan pulau, ratusan suku bangsa, budaya, bahasa, dan keyakinan, tentu memiliki potensi konflik yang kapan saja bisa memicu perpecahan dan kerusuhan. Tapi dengan komitmen yang telah kita sepakati bersama untuk membangun hidup harmoni dengan mengedepankan toleransi dan saling menghormati antar sesama anak bangsa, kita yakin bisa mewujudkan kehidupan berbangsa yang damai dan sejahtera di bawah naungan 4 pilar kebangsaan, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Walau kita berbeda-beda, namun kita tetap bisa bersatu dan maju bersama. Semoga unggahan singkat ini bisa bermanfaat buat kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.